Assalamualaikum, jumpa lagi kita di Ngobdul. Ngopi, ngobrol sambil ngalor ngidul. Ngobdul. Kali ini gue mau ngobrol sama Moni. Kebetulan Moni juga udah dosen di sini, udah kaprodi ya Mon sekarang? Kaprodi S1 ya? Dikasih tanggung jawab. Kasih tanggung jawab jadi kaprodi. Iya, ketua Moni program studi. alumni sini juga ya, angkat setahun di bawah gue lah ya, 2004 ya. Jurusan 2004. jurnalistik ya. Jurnalistik. Nah, seru nih ngomongin jurnalistik nih, karena kan generasi kita sebelum kita sama yang sekarang kan beda-beda nih. Iya. Kayaknya kalau kita ngomongin tentang komunikasi di era digital nih, kalau menurut lo gimana nih perkembangannya dan mungkin pergeseran nilai-nilainya tentang komunikasi era digital mah? Eh, dari sudut pandang jurnalis dulu ya. Iya. Eh, ini satu keniscayaan ya. Iya. Satu keniscayaan bahwa eh, kalau kita runut dari dulu sampai sekarang, Iya. platform kan berubah-ubah benar. Iya. Mulai dulu secara oral zaman Julius Caesar tuh ya. Iya. Lalu kemudian ada pakai tulisan, Iya. berkembang kemudian radio, televisi, dan hari ini ya platformnya media digital. Iya. Itu satu keniscayaan. Hmm. Artinya jurnalistik tetap akan eksis. Akan ya. eksis. Dia tetap akan eksis, tetapi tentunya dengan berbagai macam adaptasi terhadap platformnya. Platform, oh iya. Iya. Terima kasih kopinya. Nah, kita ngopi ngobrol sambil ngalor ngidul. Makasih ya Mas. Iya, makasih ya. Thank you. Ya Mon, minum Mon. Ya. Ya, thank you. Jadi sebagai platform baru, Iya. ya sebuah keniscayaan. Nah, dari segi etik ini yang problematik, bahwa kita setuju ya, dari digital itu mengedepankan aktualitas, Iya. meskipun kecenderungannya adalah mengabaikan akurasi. Tetapi menurut saya akurasi itu sebenarnya bisa juga diimbangi dengan kalau misalnya ini di media online gitu, Iya. informasinya ada di media online, akurasinya itu mungkin tidak ada di media online itu, tetapi akurasinya ada di media sosial yang lain. Oh. Artinya ada pelibatan netizen yang kemudian melakukan support terhadap informasi itu. Nah, tinggal ini gimana caranya audiens yang terliterasi untuk tadi Iya. mengambil semua informasi dari berbagai macam, lalu kemudian coba merasionalisasi Iya. sehingga ketemu tuh. Jadi ya media online seperti ini karakteristiknya. Kita nggak mungkin kemudian menuntut media online harus akurat dong. Iya. Sementara orang dengan perilaku yang shoot, ambil, langsung upload. Iya. Benar. Menurut saya akurasinya ya mungkin di situ berharap kepada keterlibatan, mungkin akurasinya itu tidak kita berikan lagi tanggung jawabnya sepenuhnya kepada para jurnalis ya, atau kepada media ya. Iya. Tapi warga sebagai konsumen, informasi itu juga bisa menjadi dilibat aktifkan itu sebagai produsen yang tadi untuk kita menuju kepada akurasi tadi. Nah, lagi-lagi titik ini kan gini, berita itu kan bagi saya berita itu bukan kebenaran. Kalau dalam jurnalistik kan berita sifatnya kebenaran fungsional. Iya. Artinya apa yang terjadi pada saat itu, bahwa apa yang terjadi pada saat itu bisa direvisi, nggak bisa. Tetapi yang penting kan basicnya adalah data dan fakta. Iya. Nah, kadang memang karena problem aktualitas tadi itu data dan faktanya tidak tercapai dengan maksimal. Sehingga ya kita butuh tadi ada media sosial yang lain. Berarti Jadi yang harus lebih pintar siapa Mon? Penikmatnya atau yang bikin beritanya? pada akhirnya dua-duanya. Ah. Oke, dua-duanya. Sebenarnya kita memang memberikan tanggung jawab itu kepada pers, kepada jurnalis. Kita kasih tanggung jawab itu. Tetapi
apa ya, untuk kecukupan informasi, untuk pencarian kebenaran, diri pribadi mengharapkan itu kepada orang lain, saya pikir juga Iya. tidak ini juga gitu. Iya, iya. Nah, ya masing-masing juga melakukan proses itu. Jadi cross check, lalu kemudian verifikasi dan sebagainya, mestinya itu menjadi alat utamanya para jurnalis ya. Iya, Tapi kalau dengan situasi hari ini ya agak kita berbeda. kembalikan lagi kepada Iya. publik untuk Dan kita juga bisa melihat dengan kenyataan yang sekarang, maksudnya gini, Mo, dengan masyarakat yang mungkin bisa dibilang pendidikannya menengah ke bawah, mereka kan pasti nggak akan sampai untuk memikirkan itu, ya kan, sumber beritanya dari mana. Yang penting saat dia misalkan buka media sosial, langsung percaya. Iya. Iya kan? Artinya kan perbedaan penilaian audiens penikmat ini beda-beda. Jadi sejauh mana mungkin bisa dikatakan mungkin dari si jurnalisnya atau dari si sekarang netizennya, ya kan, konten kreator netizen kayaknya nggak terlalu mementingkan kan ya, maksudnya tingkat-tingkat yang namanya kode etik, yang namanya berita itu sumbernya harus tepat dan jelas. Beda dengan mungkin para jurnalis yang memang itu menjadi acuan utama kayak begitu. Menurut lu gimana, Mas? Eh, per hari ini ketika titik tembaknya adalah kepada media sosial, rasanya kita juga kurang wise, Iya. kurang bijak. Artinya kalau kita nembak, oh teman-teman pengguna media sosial ini kayaknya kurang etik. Justru problem utamanya juga ada di media konvensional, media jurnalis. Jadi para jurnalis hari ini pun justru punya problem terkait dengan etik-etik itu. Artinya berita mereka banyak yang tidak akurat, berita mereka banyak kemudian basisnya adalah katanya-katanya, basisnya adalah informasi yang belum terverifikasi. Berarti bisa dibilang penurunan kualitas orang-orangnya sebagai pelakunya atau industrinya yang memang kayaknya udah menurun nih kayak gitu. Dengan Tentunya- hadirnya berbagai macam platform ya. Tentunya gini, mungkin saya coba untuk secara fokus memilah-milah kali ya. Jadi kalau mungkin untuk segi informasi berkaitan dengan olahraga, lalu kemudian Soft ekonomi, news ya. sosial Iya, dan soft budaya, news, iya. mungkin kita ngelihat bagus. Iya, Nah, tapi saya cukup mengapresiasi itu. tapi Tapi yang jadi problem utamanya adalah ketika itu masuk ke dalam informasi politik. politik ya. Oke. Ketika itu masuk dalam informasi politik, maka teori-teori itu mengkonfirmasi itu bahwa media bukan entitas yang netral, bukan entitas yang hidup di ruang hampa. Apa gesekan dia dengan entah itu pemilik media atau dia punya kecenderungan Iya. afiliasi terhadap partai politik, itu membentuk mereka hari ini. Nah, sayangnya adalah pemberitaan hari ini itu yang menjadi top of mind itu adalah pemberitaan politik. Jadi masyarakat itu mengasosiasikan jurnalis itu kepada pemberitaan politiknya. Justru disitulah terjadi banyak problem. Oke. Tetapi di dalam segmen-segmen yang lain, pendidikan, ekonomi, Enjoy, budaya, Santai. saya mengatakan bahwa enjoy santai, tapi jurnalis on the track. Ya, atas dasar itu saya tidak berani kemudian melakukan konklusi bahwa apakah jurnalis ini kualitasnya menurun. Iya. Karena tadi tidak fair. Ya. Kalau kita buka media sosial, Twitter, X ya, Iya. Instagram, lalu yang lain, perdebatan hari ini tuh perdebatan tentang bagaimana berita media konvensional terkait dengan politik. Iya. Jadi TV-TV yang kemudian berita yang tertentu dihajar karena ada problem etik di situ, ada problem keberimbangan di situ. Media online kemudian dikutip, disebarkan, Iya. kalau itu berkaitan dengan kepentingan dia frame untuk menjadi sesuatu yang bagus. Iya. Nah, ini dialektika antara jurnalis lalu kemudian pemberitaan terkait isu politik, ditambah situasi politik kita yang tidak henti-henti ya, dengan karakteristik netizen, lalu kemudian yang terjadi hari ini kita melihat bahwa kayaknya pers kita nih turun, padahal enggak. Kayaknya kualitas Segmentasinya aja. iya, kayaknya kualitas jurnalistik kita hari ini turun, padahal enggak. Well, Bahwa
pertama politik dan kedua entertain ya. Iya. Tapi saya pribadi tidak setuju mengatakan bahwa entertain itu news. Ya. Ya, kalau misalnya program-program di televisi itu kan silet dan sebagainya, itu saya mengatakan bukan program news. Iya. Itu infotainment, Iya. informasi yang di entertain, dan karena itu informasi yang di entertain ya suka-suka dia. Iya. Ya. Jadi saya tidak terlalu memberikan semacam kewajiban etik pada mereka. Nah, dua segmen itu ya, entertain dan kemudian politik, yang kemudian dinamis sekali, ya, dan terjadi ada problem etik para jurnalis di situ, dan itu yang kemudian menjadi penglihatan bagi publik tadi, sehingga muncul konklusi tadi, oh jurnalis kita kayaknya enggak. Padahal ada segmen pendidikan, ada segmen hukum, ada segmen ekonomi, ada budaya sosial. Kalau lihat detik.com, kompas.com, itu kan kanalnya banyak tuh. Iya, benar. Yang problem cuma di kanal politik. Politik. Kanal yang lain tuh Dan kebetulan lo nulis ya di kompas.com. Iya. Berapa kali udah sampai sekarang? Ya 1-2 lah. Tentang politik, 1, Tentang 2 dan politik. banyak. Tentang politik. Tentang komunikasi politik. Tentang lebih ke komunikasi situ, politik. ya. S2-nya komunikasi politik. S2-nya komunikasi Pas, politik. Interestnya di bidang itu, komunikasi politik, dan suka ya paling tidak ikut berkontribusi pemikiran lah tentang situasi. Dan saya pikir politik itu tidak jauh-jauh dari komunikasi lah. Politik itu tidak jauh-jauh dari media lah. Dan ya suka untuk Terus itu kan mungkin penglihatan lu secara general ya. Tapi balik lagi ke sisi lu sebagai akademis, sebagai dosen. Ngelihat anak-anak sekarang, maksudnya mahasiswa-mahasiswa lu masih interest nggak sih dengan keadaan atau dengan media yang sekarang ini? Karena kan mereka pasti lebih banyak menggunakan medsos, nyari berita juga kadang yang dibuka mungkin media sosial dibanding portal-portal online yang lainnya. Mungkin. Artinya lu sebagai akademis dan juga sebagai praktisi, sebagai penulis juga pasti mungkin bisa membaca perihal-perihal perubahan perilaku seperti itu wajar atau memang yang sudah zamannya? Wajar, dan itu sudah zamannya. Oke. Saya mengatakan di awal tadi, pertanyaannya apakah jurnalistik itu akan mati? Enggak. Oke. Jurnalistik sebagai sebuah keterampilan, sebagai sebuah ilmu, atau sebuah jalan pengabdian kepada society, demokrasi, dia tetap harus akan eksis. Oke. Problemnya hari ini terkait dengan ruangnya di mana nih? Ya, ruangnya di mana? Nah, ruang yang hari ini lagi hype, lagi naik, nggak bisa kita pungkiri adalah ruang digital. Sayangnya jurnalistik sebagai sebuah keterampilan seni dan ilmu tadi itu akselerasinya tidak mampu menyamai akselerasi digital. Sementara basis konsumennya sudah ada di ruang digital nih, gitu ya. Nah, dan itu problem hari ini. Tapi jurnalis akan tetap dia akan tetap eksis. Nah, yang menjadi problem hari ini kan, kalau saya memotretnya adalah problem regulasi. Ya, apa itu jurnalistik? Bagi saya jurnalistik adalah proses penyampaian informasi. Ya, cuman dalam regulasi kita tuh dikunci. Yang namanya jurnalistik itu penyampaian informasi pada media jurnalistik. Artinya dikunci, dibatasi. Iya. Dibatasi. Nah, mana media jurnalistik itu? Ya konvensional dan media online. Media sosial jurnalistik enggak. YouTube jurnalistik enggak, dikunci. Oke. Siapa itu jurnalis? Jurnalis adalah orang yang digaji, yang bekerja melaksanakan kegiatan jurnalistik, digaji dan bekerja pada sebuah lembaga tertentu. Oke. Jadi Undang-Undang 4099 itu mengatakan seperti itu. Sementara ini ada pergeseran nih. Okay? Kayak ini nih, kita melakukan ini YouTube. Okay? YouTube kita melakukan proses tadi kerja-kerja jurnalistik, kita menyampaikan informasi dan sebagainya. Apakah ini jurnalis? Iya, ini jurnalistik iya. Dalam kesejatian dia, secara keilmuan, iya. Tetapi kalau kita tarik ke dalam Indonesia hari ini, apakah ini praktik jurnalistik? Enggak. Apakah ini pers? Enggak. Ya, karena dia tidak masuk ke dalam undang-undang pers. Betul. Kalau kita bicara undang-undang pers, itu kan konsekuensinya banyak. Ya.
ini lembaganya diakui nggak, Iya. sehingga proses penyampaian informasinya nggak. Nah, kecenderungan hari ini tuh yang lagi menguat adalah podcast. Iya. Dan podcast itu tidak bisa lagi kemudian dipandang sebagai hanya kumpulan crowd, tongkrongan yang ngobrol tidak ada value. Sementara kita lihat banyak. Dan Podcast siapa berbeda. yang melakukan podcast itu? Para jurnalis, Iya. ya. Tempo punya, Detik punya dan sebagainya. Tapi podcast itu bisa kemudian kita maknai sebagai media jurnalistik? Enggak. Karena Karena belum dikunci dalam undang-undang pers 40. Ya. Tempo nih, iya. yang katanya total politik, dia punya bincang-bincang, bocor halus tuh. Iya. Bagi saya itu bukan media jurnalistik, Produknya produk jurnalistik. produknya produk jurnalistik. Tetapi dia menggunakan Tempo sebagai majalah maupun .com-nya gitu ya. Iya. Sehingga kita kemudian secara melibas itu melihat bahwa oh ini jurnalistik. Padahal kalau kita breakdown secara dalam, dia menggunakan platform YouTube. YouTube itu di dalam Undang-Undang 40 tidak diakui sebagai itu. Iya. Belum lagi kita ini bahwa yang disebut dengan pers jurnalistik itu adalah harus mendeklar ininya, Iya. redaksinya, Redaksinya, kerjaannya harus jelas dan sebagainya. Nah, podcast hari ini nggak melakukan itu semuanya, Iya. tetapi mereka melakukan praktik jurnalistik. Oke? Nah, itu yang tadi saya bilang di awal tadi bahwa ada pergeseran nih jurnalistik dari ruang konvensional ini ke dalam ruang digital. Iya. Dan itu benar karena marketnya ada di situ. Dan anak-anak sekarang Anak sanggup sekarang ada di situ. untuk ikut itu semua. Maksudnya untuk kerana itu. Pertanyaannya agak proyektif juga ya. Tapi kalau kita lihat dari kecenderungan hari ini dibandingkan kita ataupun di atas kita, ya mereka lebih melek terhadap itu. Iya. Uh, uh, Mungkin saya tidak ini ya, tidak salah untuk menilai, tapi ya gini. Ini kan keruwetan ya. Iya. Keruwetan ini yang terjadi anakku pokoknya lihat dari media sosial lalu kemudian menilai itu sebagai sebuah kebenaran dan sebagainya tanpa konflik. Ini menurut saya adalah satu proses yang harus kita lalui. Oke? Satu keniscayaan yang kita akan lalui, nanti akan ada di suatu titik, tentunya tahunnya saya nggak tahu. Iya. Tapi kita akan masuk ke dalam titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu ketika negara mengakui media sosial ada praktik jurnalistik di dalamnya. Ketika society menerima media sosial ada praktik jurnalistik di dalamnya. Ketika para pelaku netizen sebagai pelaku produsen dan reproduksi ini itu kemudian punya kesadaran. Dan dalam jurnalistik kan misalnya Bill Kopach dan Tom Rosenstiel itu punya buku yang kedua yang namanya Blur. Bahwa netizen etiknya yang ke-10 itu adalah setiap orang pengguna media sosial harus bertanggung jawab terhadap apa ini. Nah, titik ini kan nanti gua rasa ya, kita akan sampai pada titik itu. Ya, kita akan sampai pada titik di mana semua orang sadar bahwa apa yang kita lakukan hari ini, ya apa yang terjadi hari ini itu membawa kerusakan. Ya. Dan untuk kemudian kita kembali lagi kepada keseimbangan dan sebagainya, semua orang akan kembali untuk tadi ya. Tapi belum tahu kapan ya. Belum tahu kapan. Itu seperti saya mengatakan kepada anak-anak di kelas saya itu, gimana nih nanti jurnalistik di saat media konvensional, maksudnya gini, diskusi tentang senjakala media cetak itu terjadi 20 tahun yang lalu. Iya. Diskusi tentang senjakala media televisi broadcast itu 15 tahun yang lalu. Diskusi tentang senjakala media online itu 5 tahun belakangan. Per hari ini adalah diskusi tentang senjakala jurnalistik. Oke. Tapi saya mengatakan gini, jurnalistik tetap akan ada. Saya menawarkan satu ide gini. Kalau selama ini jurnalistik ditopang oleh yang namanya perusahaan, maka undang-undang pers nomor 40 atau nanti perubahannya nanti itu harus digeser. Bahwa kan di undang-undang pers itu dia harus berbentuk badan usaha. Harus berbentuk perusahaan dan sebagainya gitu lah, kira-kira. Maka harus digeser bahwa
orang secara pribadi pun tanpa harus punya perusahaan, tanpa harus, yang penting mendaftar ada lisensinya, Bisa. itu bisa melakukan praktik jurnalistik. Iya. Dan saya itu berharap ada kecenderungan tren seperti itu. Dan sebenarnya sudah terjadi tren itu, hanya belum diformalisasi oleh regulasi. Iya. Dan kita berharap sekarang ada rencana ini RUU dibahas itu, ya mungkin mudah-mudahan memotret situasi hari ini bahwa ya kecenderungan hari ini kan para jurnalis ketika dia sudah tidak nyaman lagi di medianya, dia kemudian bergeser buat YouTube sendiri. Iya. Dan dia melakukan kerja di situ. Tetapi yang menjadi problem kan dia nggak diakui. Nah, pergeseran normatif ini yang mudah-mudahan bisa menyentuh mereka sehingga tadi. Iya. Tapi kadang yang nggak diakui itu yang bisa lebih menimbulkan efek ya. Artinya mungkin secara finansial. Ya karena kebutuhan. Si orang ini juga tahu, ya kan, platformnya ada, segmentasinya dia tahu, ya kan, dan mungkin lebih tidak terikat dibandingkan dia di suatu instansi, dan viral, laku istilahnya, ya kan. Dan itu beberapa kan kejadian maksudnya di Indonesia seperti itu. Tapi itu pergeseran nilai, mungkin kedepannya kita bakal ngobrol lebih dalam lagi nih, lebih nyantai dan lebih enak lagi karena udah panjang juga ini ya. Oke, thank you ya Mon waktunya ya. Udah nih. Udah. Buat teman-teman yang lain mungkin nanti kita nyambung di episode selanjutnya, kita mau nikmatin ngopi dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mon.